Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lutfi Nizar dan Linda Dwi Kumalasari akan menyampaikan materi tentang fikih muamalah, yaitu jual beli. Yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafaz al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu asyiro atau beli. Dengan demikian, kata al-bai berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jadi lafaz al-bai itu mengandung makna jual dan juga beli. Jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang lain dengan cara yang tertentu atau akad. Dasar jual beli pada ayat di bawah ini yang artinya adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ayat Al-Baqarah ayat 275. Dan surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Yang kedua, rukun dan syarat jual beli. Yang pertama, penjual dan pembeli syaratnya ialah berakal, dengan kehendak sendiri atau bukan dipaksa, atau dengan dasar suka sama suka, tidak mubazir atau melakukan pemborosan, dan yang terakhir balik. Syarat yang kedua yaitu uang dan benda yang akan dibeli dengan syarat yang pertama suci. Maksudnya itu barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai. Yang syarat yang kedua ada manfaatnya, jadi tidak boleh menjual barang yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, barang itu dapat diserahkan. Maksudnya tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Syarat yang ketiga yaitu lafadz atau ijab kabul. Terus selanjutnya macam-macam jual beli. Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu pertama, jual beli yang sah menurut hukum. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Jadi maksudnya itu jual beli secara tatap muka atau secara langsung. Yang kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah suatu adalah jual beli salam atau pesanan. Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai, kontan. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang senang dan harga tertentu. Maksudnya ialah berjanji menyerahkan barang dianggap hingga masa tertentu sebagai imbalan yang ditetapkan ketika akad. Yang kedua itu jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, yaitu pertama, barang yang dihukumi najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, dan lain sebagainya. Jual beli sperma hewan seperti mengamankan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Yang ketiga, jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak. Saya akan meneruskan yang poin D tentang khiyar, penetapan harga, serta perantara dalam jual beli. Yang pertama yaitu khiyar. Khiyar dalam jual beli menurut agama Islam diperbolehkan untuk memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi oleh sesuatu hal. Khiyar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu khiyar majelis. Artinya
antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat. Majelis khiyar majelis boleh dilakukan dengan berbagai jual beli. Contohnya di sini ketika kita di pasar, seumpamanya saya membeli jilbab, tetapi di situ jilbabnya ada bercak-bercak merah karena pas waktu pengemasan itu di tempat toko pasar itu terkena percikan besi yang terkena hujan, jadinya ada bercak-bercaknya seperti itu. Nah, saya tidak bisa melanjutkannya atau membatalkannya, tapi masih di tempat situ, jadi itu dinamakan dengan khiyar majelis. Terus yang kedua yaitu khiyar syarat, yaitu penjualan yang dalamnya disyaratkan sesuatu, seperti seseorang berkata, saya jual rumah ini dengan harga 100 juta dengan syarat khiyar selama 3 hari. Nah, di situ maksudnya pembelian rumah itu 100 juta dengan syaratnya khiyar itu selama 3 hari. 3 harinya itu sebagai syarat dalam khiyar syarat tersebut. Nah, terus yang ketiga yaitu khiyar aib. Artinya, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli. Seperti seseorang berkata, saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat, saya akan kembalikan. Nah, itu sudah jelas ya untuk contohnya. Terus selanjutnya yaitu yang setelah khiyar, yaitu penetapan harga barang dan jasa, merupakan suatu strategi kunci dalam berbagai perusahaan sebagai konsekuensi dari deregulasi, persaingan global yang kian sengit, rendahnya pertumbuhan di banyak pasar dan peluang bagi perusahaan untuk memantapkan posisinya di pasar. Harga itu mempengaruhi kinerja keuangan dan juga sangat yang semakin meningkat yang bisa mengembalikan perekonomian masyarakat yang sebagai penjual ataupun ya sebagai penjual. Terus biasanya itu harga menjadi suatu ukuran tentang mutu produk bila pembeli mengalami kesulitan dalam mengevaluasi produk-produk yang kompleks. Kompleks itu menyeluruh. Terus perantara perdagangan ialah orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Contohnya, saya dengan ibu saya itu ialah penjual, ibu saya adalah pembeli. Nah, di antara saya dan juga ibu saya itu ada perantara yaitu kakak saya itu perantara antara saya dan juga ibu saya untuk memudahkan jual beli saya kepada ibu saya. Seperti itu. Jadi kayak orang ketiga dalam suatu transaksi jual beli, seperti itu. Terus untuk yang poin E, perkembangan jual beli, lelang, e-commerce, valuta asing, MLM, franchise kredit. Yang pertama yaitu lelang atau penjualan di muka umum. Lelang atau di muka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan di depan khalayak ramai, di mana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat. Maksudnya setiap saat semakin meningkat tuh biasanya kadang ada orang yang tidak dikenal tuh biasanya dinaikkan harga-harganya itu. Jika orang yang dikenal itu biasanya diturunkan harganya, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Dan juga menurut Rahmat Suemito di dalam bukunya itu yang dikutip dari
Paul Derman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Menghimpun para peminat itu maksudnya biasanya beli dia itu kayak menaruh iklan-iklan seperti itu terus untuk menarik pembelinya, menarik peminat. Biasanya kalau obrol-obrol gitu biasanya dikasih logo, dikasih spanduk atau apa gitu loh untuk menarik peminatnya gitu. Terus e-commerce merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet paling utama. E-commerce berhubungan dengan penjualan, pengiklanan, pemesanan produk yang semuanya dikerjakan melalui internet. Contohnya itu jika seseorang mau berjualan itu mempunyai pamflet untuk produk yang mau dijualnya itu. Pokoknya intinya yang terkait dengan penjualan, pengiklanan, pemesanan produk dan semuanya itu dikerjakan melalui internet. Bekerjanya itu melalui internet dan di Indonesia pun itu banyak sekali seperti itu. Sekarang bahkan media sosial itu sudah banyak sekali yang berjualan. Maksudnya digunakan untuk berjualan. Contoh berjualan baju, berjualan sepatu, berjualan makanan dan sebagainya, banyak sekali. Terus untuk Francis yang nomor 3 yaitu Francis awal mulanya tidak dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga Francis ini sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Namun karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka Francis ini kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum masyarakat di Indonesia. Terus pengertian Francis itu sih apa? Francis itu sendiri berasal dari Perancis "unforger" yang berarti to free, yang artinya membebaskan. Istilah Francis di dalamnya terkandung makna bahwa seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu. Dalam bidang bisnis Francis berarti kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah suatu tertentu. Maksudnya ini biasanya tuh kalau asosiasi Francis internasional adalah suatu hubungan berdasarkan kontrak antara franchisor dengan franchise. Ya seperti itu. Untuk Francis ini contohnya kayak pokoknya kalau kita menjual apapun itu bebas, kita tidak terikat oleh sesuatu apapun. Nah, kebebasan ini itu sangat berdampak baik bagi penjual yang nantinya mendapatkan keuntungan yang banyak. Terus selanjutnya yaitu pasar valuta asing atau falas. Pasar valuta asing merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Indonesia juga banyak sudah untuk menyediakan kredit atau untuk transaksi perdagangan internasional dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadi fluktuasi kurs suatu mata uang. Karena kan perbedaan nilai mata uang di setiap negara. Maksudnya pasar valuta asing itu biasanya untuk menukar uang asing. Nah, seperti itu yang berkaitan dengan uang kurs negara yang mau ditukarkan. Terus selanjutnya yaitu MLM. MLM itu apa sih? Multi level marketing.
berasal dari bahasa Inggris. Multi berarti banyak, sedangkan level berarti jenjang atau tingkat. Adapun marketing berarti pemasaran. Jadi dari kata tersebut dapat dipahami bahwa MLM adalah pemasaran yang berjenjang banyak, disebut dengan multi level. Karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat. Contohnya, ketika saya mempunyai bisnis suatu otak-otak atau gitu ya, contohnya. Nah, itu nanti saya mempunyai pembeli, terus pembelinya itu nanti punya reseller, dan resellernya itu punya reseller, dan resellernya itu punya reseller lagi. Jadi suatu penjualan yang bertingkat-tingkat itu dan punya level-level. Dan nanti untuk keuntungannya, keuntungannya juga meningkat dari yang paling bawah untuk bisa memberikan keuntungan kepada yang atas, memberikan keuntungan lagi yang di atas, memberikan keuntungan lagi yang di atas, dan juga memberikan keuntungan lagi yang di atas. Dan keuntungannya itu bisa meningkat, maksudnya meningkat itu kepada yang di atasnya itu bisa memberikan keuntungan. Nah, seperti itu MLM yang saya ketahui. Terus yang keenam yaitu kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. Nah, kalau di sini tuh, kalau di Indonesia itu banyak sekali yang terkait dengan kredit ini. Contohnya kredit mobil, terus kredit motor, terus kredit yang lainnya gitu. Transaksi terus dalam lembaga-lembaga keuangan Islam kredit dikenal dengan pembiayaan. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah, dan sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Transaksi jual beli untuk bentuk piutang, mudharabah, salam, dan istisna. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk kredit. Tadi contohnya sudah. Nah, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ada kurangnya kami mohon maaf. Dari kelompok 5 bikin muamalah, kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.